Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan karena kita telah diperkenankan menerima hari yang baru. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Roma pasal 1 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui nats ini mau menekankan, menyampaikan kepada orang-orang yang melakukan kefasikan, orang-orang yang melakukan kelaliman, bahwa mereka tidak dapat mengelak, tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang Allah. Justru manusia dapat mengenal Allah melalui ciptaannya. Alam semesta merupakan bukti keberadaan dan sifat-sifat Allah. Sudah semestinya kekuatan dan keilahian Allah melalui ciptaannya membuat manusia mengakui keberadaan dan otoritas Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini dikatakan orang-orang berdosa, orang-orang yang menolak otoritas Allah, orang-orang yang menganggap dirinya justru berhikmat, tetapi mereka adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh karena membuat ide-idenya, pendapat dan pemikirannya sebagai hikmat dan hukum bagi kehidupannya, dan bukannya kehendak Allah. Orang-orang berdosa menjadikan manusia sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Manusia berdosa hidup dalam alam yang berpusat pada dirinya sendiri dan tidak berpusat kepada Allah. Oleh karena itu, nats ini menekankan bahwa Tuhan tidak berkehendak kepada orang-orang yang hidup atas keinginannya sendiri, atas kemauannya dari sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengajak kita untuk mengakui dan menghormati otoritas Allah. Allah tidak berkenan kepada orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang lalim. Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak mau memuliakannya dan tidak mau mengucap syukur kepadanya. Mari hidup kita ini menjadi hidup yang berpusat kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami menerima hari yang baru daripadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dalam setiap profesi dan pekerjaan mereka. Tuhanlah yang memberkati sehingga mereka boleh mendapatkan kehidupan yang makmur dan kehidupan yang sejahtera daripada Tuhan. Ya Allah Bapa, kami mendoakan setiap keluarga-keluarga yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga tersebut. Biarlah mereka Tuhan tetap menjadi keluarga yang harmonis, tetap menjadi keluarga yang mengandalkan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah yang membukakan jalan dan peluang bagi mereka untuk memajukan karir maupun usaha mereka. Meskipun saat ini Bapa, ada begitu banyak tantangan dalam hal perekonomian di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Oleh karena itu Bapa, kami memohon kepadamu, dalam kesulitan ekonomi, pergumulan, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat untuk seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan,
untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berhikmat memakai setiap gaji maupun penghasilan untuk dapat hidup hemat dan mau menabung untuk masa depan dan menjauhkan diri dari sikap hidup yang boros. Ya Allah Bapa, di tengah-tengah kemajuan zaman saat ini, kami mohon kepadamu, berilah hikmat kepada setiap anggota jemaat-Mu Tuhan untuk menjauhkan diri dari sikap malas dan putus asa. Terlebih orang-orang muda, pemuda-pemudi, untuk dapat tetap semangat menggapai masa depan mereka, cita-cita mereka. Ya Allah Bapa, biarlah Engkau yang mengingatkan kami, Roh Kudus mengingatkan kami, untuk kami dapat bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu Tuhan, dan jauhkan sikap-sikap bersungut-sungut dari antara jemaat-Mu, bahwa Tuhan menginginkan kami untuk dapat saling mengasihi, terlebih mengasihi saudara-saudari kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami yang dalam keadaan susah dan kesulitan. Ya Allah Bapa di sorga, ketika pagi hari ini kami akan melanjutkan atau memulai segala aktivitas kami memohon kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Dan anak-anak sekolah, kami mohon tambahkan hikmat dan kepintaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.